Kita mulai 5 menit lagi ya kuliahnya sambil nunggu yang belum online. Baik, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan kali ini kita akan latihan mengenai aspek kuantitatif dari titrasi pengendapan. Sebelumnya kan sudah dibahas ya macam titrasi pengendapan oleh Pak Alan pada hari Senin kemarin. Saya akan memberikan beberapa soal berkaitan dengan titrasi pengendapan. Soal dalam bahasa Inggris kita terjemahkan bareng-bareng aja ya. Misalnya ininya diperkecil dulu. Makin mudah. Kita mulai soal pertama ya. Suatu campuran terdiri dari KCl dan NaBr. Jadi campurannya itu terdiri hanya dari dua zat ini ya, ada KCl sama NaBr. Dianalisis dengan metode Mohr. Kemarin masih ada yang ingat nggak metode Mohr itu untuk penentuan apa biasanya? Masih ada yang ingat? Suasana basah bukan? Menggunakan indikator K2CrO4 Bu. Iya, betul. Analisisnya nanti apa? AgNO3 HCl bukan? AgNO3 Bu. Nah, AgNO3 itu titrannya. Jadi zat yang ditambahkannya AgNO3. Sedangkan analitnya itu biasanya seperti kayak Cl- atau ada NaCl bukan Bu? Bisa, pokoknya suatu senyawa yang terkandung Cl- biasanya Cl-, imin sama sianat N kalau tidak salah ya, 3 itu. Jadi kalau untuk campuran ini yang bisa ditentukan yang akan membentuk kompleks yang bisa ditentukan dengan metode Mohr itu sebenarnya hanya si KCl-nya aja, tapi nanti kita bisa juga mencari NaBr-nya berapa gitu jumlahnya karena kita tahu jumlah KCl-nya berapa. Terus, sampelnya itu katanya ada 0,3172 gram. Dilarutkan ke dalam air, dilarutkan dengan 50 ml air dan dititrasi dengan Ag2CrO4. Nah, ketika titik akhir itu membutuhkan 36,85 mili dari AgNO3 0,112. Nah, kemarin seperti juga ya. Jadi ada yang namanya blank titration atau titrasi blanko. Bedanya sama titrasi yang biasa apa kalau titrasi blanko? Yang tanpa analis itu Bu. Ya, betul. Jadi kalau titrasi blanko itu larutannya itu tidak ada analitnya. Nah, ketika isi blankonya dititrasi, ternyata dia membutuhkan 0,71 mili titran untuk mencapai titik akhir yang sama. Laporkan dalam persen massa KCl dalam sampel. Jadi yang ditanyakannya ini adalah persen massa si KCl yang terdapat dalam sampel. Nah, kita tahu kan metode Mohr itu dia metode Mohr itu kan awalnya tuh
reaksinya itu berarti gini ya, kalau misalkan dilihat dari soal berarti ini kan KCl sama NaBr satu kan ya dia. Jadi kita nggak tahu jumlah pasti KCl-nya berapa, NaBr-nya berapa, belum tentu sama. Ditambah dengan titrannya itu AgNO3, AgNO3 membentuk. Nah, berarti di sini Ag itu bisa bereaksi dengan Cl- dalam KCl dan bisa bereaksi dengan Br- dalam NaBr. Berarti produknya itu kemungkinan ada AgCl, ada juga AgBr, seperti itu. Kemudian ini hasil akhir lainnya berarti antara KNO3 dan NaNO3 kalau mau dituliskan ya. Kita fokus ke ininya aja. Jadi kalau misalkan ini sudah setara kan ya, setiap 1 mol KCl yang bereaksi dengan 1 mol AgNO3 akan menghasilkan 1 mol AgCl. Berarti karena di sini kan koefisiennya 1, 1, 1 gitu ya. Jadi sudah jelas. Kalau misalkan diibaratkan 1 mol KCl akan bereaksi dengan 1 mol AgNO3 membentuk 1 mol AgCl. Kemudian di sini 1 mol NaBr akan bereaksi dengan 1 mol AgNO3 membentuk 1 mol AgBr, seperti itu. Sebentar. Nah, berarti yang akan selanjutnya dititrasi dengan menggunakan kalium dikromat ini kan berarti ke dalam sampelnya ditambahkan kalium dikromat kan ya, kalium dikromat dan membentuk si endapan Ag2Cr2O4. Nah, kita lihat di sini. Titik akhir titrasi itu didapatkan pada ketika AgNO3 ditambahkan ke dalam si titratnya itu banyak 36,85 ml. Berarti kita di sini bisa mencari mol awal dari AgNO3 dari data ini kan ya. Nah, tapi ini kan ini jadi volume awalnya itu berarti kita bisa cari dengan mengurangkan volume yang tertitrasi ini dikurangi dengan si volume titran yang digunakan ketika titrasi blanko ya kan, karena si 0,71 mili ini kan perbedaan antara pas penambahan yang jadi 0,71 mili ini akan sama. Jadi ketika si kalium dikromat di dalam si larutan sampel itu ketika dititrasi dengan AgNO3 itu maka akan terbentuk si Ag2CrO4 itu ketika hanya ini 0,71 mili. Jadi kalau misalkan di larutan si AgNO3 itu tidak hanya bereaksi dengan kalium dikromat kan ya, dia itu akan bereaksi dulu dengan KCl, ada juga Ag+ yang bereaksi dengan NaBr dengan Br-. Nah, baru si Ag+ itu setelah si Cl- dan Br- ini habis bereaksi dengan AgNO3, baru Ag+ dari AgNO3 itu akan bereaksi dengan si CrO4 dari kalium dikromat gitu. Makanya ketika titrasi blanko kan dia hanya membutuhkan 0,71 mili titran untuk mendapatkan titik akhir gitu. Berarti selisih dari si volume AgNO3 yang digunakan dalam titrasi sampel dengan
AgNO3 yang digunakan dalam titrasi belangko adalah, bisa dibilang kita bisa tahu volume AgNO3 dapat membentuk dengan KCl dan NaBr. Karena di sini kita kan yang fokusnya itu mencari si jumlah KCl dan NaBr dalam larutannya kan ya. Ketangkap nggak? Atau pusing? Maaf Bu, sedikit bingung Bu. Masih Ya, bingung Bu. saya ulangi ya. Jadi Masih AgNO3 itu, ya siap. Saya ulang ya, K2CrO4 saya tulis dulu. Nah, berarti di dalam sampel itu ketika sudah ditambahkan dengan indikator, ini indikator. Berarti dalam sampel itu ada spesi KCl, ada spesi NaBr, dan ada spesi si indikator K2CrO4. Nah, AgNO3 itu, Ag plus dalam AgNO3 bisa bereaksi dengan Cl minus, bisa bereaksi dengan Br minus, dan bisa bereaksi dengan ion kromat dari indikator. Nah, berarti nah ini kan ada perbedaan ya antara titrasi ketika dalam sampel dan dalam larutan belangko. Berarti kalau misalkan dalam sampel itu kan tadi ada 3 spesies itu ya. Nah kalau di dalam larutan belangko berarti dia hanya ada si indikator aja kan ya. Maksudnya suatu larutan dan indikatornya si K2CrO4 ini. Nah ternyata ketika larutan belangko dititrasi, volume AgNO3 yang dibutuhkan itu ternyata lebih sedikit, dia cuma 0,71 mili. Sedangkan dalam sampel itu dia 36,85 ml. Nah, berarti perbedaan ini menunjukkan kalau di larutan sampel itu Ag itu sebelum bereaksi dengan si indikator, dengan Ag plus dengan ion kromat di indikator ini akan bereaksi dulu dengan Cl- dan Br-, membentuk yang ini tadi reaksi yang pertama saya tulis, membentuk AgCl dan AgBr. Nah baru ketika akan endapan si A, kan ini membentuk endapan kan ya. Nah ketika endapan AgCl dan AgBr ini sudah terbentuk, baru si AgNO3 itu akan bereaksi dengan indikator, dengan ion kromat dari indikator, membentuk Ag2CrO4 ya, Ag2CrO4. Nah ini tadi hasil, dan di sini katanya titik akhirnya ketika si Ag2CrO4 ini terbentuk itu. Nah berarti kalau misalkan kita ingin tahu jumlah AgCl dan AgBr yang bentuk berapa, berarti kita bisa cari. Jadi kan ini kan tadi perbandingan mol KCl, NaBr, AgNO3 dan produknya itu kan 1:1 karena koefisiennya 1 kan ya. Nah berarti di sini mol KCl, karena ini dalam satu kesatuan gitu ya, berarti tidak bisa dipisahkan kan ya. Berarti mol KCl ditambah dengan mol NaBr akan sama dengan mol AgNO3. Ketangkep nggak sampai sini? Jadi ketika direaksikan si sampel itu, dilihat semua spesies yang ada di dalam sampel apa gitu. Terus yang bereaksi dengan AgNO3 itu apa aja. Seperti itu. Bu, izin. Ya, silakan. Jadi semuanya itu yang pertama sama kedua itu semuanya ada di satu titrasi yang sama ya Bu? Iya betul, karena kan yang dititrasi itu sampelnya. Nah sebelum dititrasi itu kan sampel pasti ditambahkan indikator dulu kan. Namanya berarti semua spesies itu pasti ada di dalam si larutan yang dititrasi. Makanya
semua spesies pasti bisa bereaksi dengan si AgNO3. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Nah, sekarang apa gunanya titrasi Blanco di sini? Nah, titrasi Blanco di sini gunanya itu agar kita tahu volume AgNO3-nya ketika belum berapa volume AgNO3 yang dibutuhkan agar bisa bereaksi sama si berapa volume AgNO3 yang bereaksi dengan KCl dan NaBr, seperti itu. Kan kalau misalkan di sini berarti volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan si K2CrO4 itu hanya 0,71 mili kan ya. Berarti sisanya adalah volume AgNO3 yang bereaksi dengan KCl dan NaBr. Berarti kita bisa cari volume AgNO3 yang bereaksi dengan KCl, atau saya tulis ionnya aja ya, dengan Cl- dan Br- adalah berarti volume titrasi sampel dikurangi dengan volume titrasi Blanco. Nah, volume titrasi sampelnya kan tadi 36,85 mili. Ini saya garisin dulu ya. Dikurangi volume titrasi Blanco-nya 0,71 mili. Berarti berapa nih? 36,14 ya? Ya, 36,14. Berarti volume AgNO3-nya itu yang bereaksi dengan Cl- dan Br- itu adalah 36,14 mili. Karena yang tadi 0,71 itu dia bereaksi dengan si indikatornya, dengan K2CrO4. Tuh. Nah, terus setelah ini kita bisa cari. Kan tadi balik ke sini, tadi kan N KCl ditambah N itu mol ya, NaBr sama dengan N dari AgNO3. Berarti kita bisa carikan mol AgNO3-nya berapa, tambah mol NaBr, mol AgNO3-nya berapa, berarti ini kan AgNO3-nya itu 0,112 molar ya. Berarti M dikali V AgNO3. Itu ada yang chat? Siapa? Saya nggak bisa lihat kolom chat soalnya. Berarti 0,112 molar dikali 36,14. Nah, ini diganti jadi liter dulu. Berarti 0 dibagi 1000 ya. 0, berapa? 0,03 mili. Ini ya. Liter. Coba dihitung. Bu. Berapa? 0,004. 0,004 Bu. 0,004 mol. Nah, berarti dapat ya, mol KCl ditambah mol NaBr itu sama dengan 0,004 mol. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takutnya masih belum ketangkep yang tadi masalah titrasinya seperti apa. Sebelum dilanjut ke step selanjutnya nanti makin bingung. Mau salin dulu ya Bu.
Oh ya, silakan saling. Ya. Kenapa? Kenapa jadi mall KCL ditambah mall AGN itu sama dengan mall AGN juga gitu? Kenapa? Soalnya jelas. Bisa bilang. Kenapa yang mall KCL ditambah mall NABR itu sama dengan mall AGN O3 Bu? Nah, tadi kan di sini kan kita berarti sampelnya yang terdiri dari KCL dan NABR ditambah dengan AGNO3 sama dengan produknya. Nah, kalau di penentuan mol suatu zat kan biasanya bisa dengan koefisien kan ya. Kalau misalkan dalam suatu reaksi kita mau tahu mol suatu zat, salah satu zatnya, berarti kita bisa nyari dengan perbandingan koefisien, ya enggak kan? Ya enggak. Berarti ini tuh sama aja. Karena di sini sampelnya ada 2, makanya kan berarti sebenarnya ini tuh mulainya dari sini. Setiap 1 mol sampel sama dengan 1 mol kepencet. Sorry. Ini ya, 1 mol sampel sama dengan 1 mol AgNO3. Itu kalau misalkan ada contoh reaksi mudah nggak ya? Kita pindah dulu. Contohnya misalkan ini saya yang gampang aja, ada NaOH ditambah dengan HCl. Dia membentuk NaCl dan H2O. Nah, di sini katanya NaOH yang bereaksi itu NaOH mula-mulanya 0,5 mol. HCl-nya juga 0, misalkan HCl-nya 0,8 mol. Ini pas mula-mula. Nah, ketika reaksi, misal kita bisa menentukan reaksi pembatas kan ya. Reaksi pembatas itu adalah yang terkecil molnya. Berarti si NaOH misalkan reaksi pembatasnya, karena molnya lebih kecil kan ya. Berarti mol HCl itu, nah berarti yang bereaksi kan NaOH itu 0,5 mol kan ya. Berarti HCl yang bereaksi berapa? Untuk mencari mol HCl berarti 0,5 Bu. Itu 0,5 kan ya. Dilihat dari koefisiennya ini. 1/1 dikali 0,5 mol. Berarti ketika koefisiennya sama, berarti jumlah mol yang bereaksi juga akan sama. Nah, ini juga sama. Ketika koefisiennya sama, berarti jumlah yang bereaksinya juga akan sama kan ketika dia bereaksi dalam keadaan bereaksi seperti itu. Makanya kita dapat si mol KCl ditambah mol NaBr, karena dalam si sampelnya ada KCl dan NaBr, akan sama dengan mol AgNO3 gitu. Dapat si persamaan yang ini gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena setiap 1 mol KCl dan 1 mol NaBr itu akan membutuhkan 1 mol AgNO3 untuk bereaksi gitu. Makanya
dapatlah si bukan 1 mol ya. Sorry, setiap mol KCl dan mol NaBr yang bereaksi itu akan sama jumlahnya dengan mol AgNO3 seperti itu. Karena perbandingan koefisiennya 1:1. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham kan atau bingung? Ini nyatetnya udah beres? Belum, Bu. Oh iya, silakan. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita udah sampai ke dapat volume dari mol AgNO3. Oke. Ini saya hapus. Berarti di sini kita dapat mol KCl ditambah dengan mol NaBr sama dengan tadi 0,004 mol AgNO3 ya. Nah, di sini kan kita stuck ya di sini, berarti kalau misalkan kita hanya dapat data ini aja kita nggak bisa nyari apa-apa kan, soalnya kita nggak tahu mol KCl berapa, mol NaBr berapa. Nah, makanya kita cari yang dicari itu apa. Di sini katanya persen W per W itu berarti persen massa ya. Betul, persen massa. Berarti kita di sini ubah saja di sini menjadi rumus dari, kalau misalkan untuk mencari mol kan berarti dia massa KCl dibagi dengan massa molar dari KCl, ya enggak? Terus ditambah dengan massa NaBr bagi dengan massa molar dari NaBr. Massa molar saya tulisnya ml aja lah ya. 0,004 mol AgNO3. Nah, ini kita tahu kan massa sampelnya berapa. Massa sampelnya itu adalah 0,3172 gram. Di sini massa sampel. Oh iya, sampel itu kan terdiri dari KCl dan NaBr kan ya. Nah, berarti massa sampel sama dengan massa KCl ditambah dengan massa NaBr. Tadi berapa massa sampelnya? 0,3172.
0,3172 itu akan sama dengan massa KCl ditambah dengan massa NaBr. Nah, di sini ini persamaan dua ya, kita keep dulu. Soalnya kita sama-sama nggak tahu massa KCl-nya berapa, massa NaBr-nya berapa. Jadi kita main variabel berarti. Nah, di sini kalau massa molar kita bisa cari sendiri kan ya. Sini kita cari massa molar dari KCl. K itu berapa? AR-nya? 39 Bu. Iya, betul. 39. Cl berapa? 35,5 bukan? Ya, betul. 35,5. Berarti massa molar dari KCl-nya berapa? 74,5 Bu. Berapa? 74,5. 74,5. Tujuh empat koma lima. 4,5 Bu. Betul, 4,5. Terus kita cari massa molar dari NaBr. Na itu berapa? 40. Na 23. BR-nya 79,9 Bu. 79,9, 80 lah ya. Atau 79,9, mau pakai koma mau nggak? 79,9. Berarti berapa tuh? NaBr. Dua tiga 102,9. Berarti kita di sini bisa masukin lagi di sini. Berarti massa KCl dibagi dengan massa molarnya kan tadi 74,5 gram per mol ditambah dengan massa NaBr dibagi dengan 102,9 gram per mol sama dengan 0,004 mol AgNO3. Nah, di sini kita bisa ubah massa NaBr. Kita kan mau carinya KCl kan ya, KCl-nya kan ya. Nah, berarti kita bisa hilangkan si NaBr ini dengan di sini berarti kan massa KCl sama dengan 0,3172 gram dikurangi dengan massa NaBr. Nah, kita kan nyarinya NaBr, kenapa jadi KCl, sorry. Ini terus lagi. Berarti massa NaBr itu sama dengan 0,3172 gram dikurangi massa KCl, betul? Benar ruas ya. Nah, berarti kita tinggal substitusi ini ke sini. Berarti di sini massa KCl per 74,5 gram per mol ditambah 0,3172 gram dikurangi dengan massa KCl dibagi dengan 102,9 gram per mol sama dengan 0,004. Nah, ini tinggal hitung-hitungan. Berarti kita harus samakan penyebutnya, ya enggak? Ya kan, tinggal samakan penyebut. Silahkan. Berarti di sini kan kali silang ya, kalau samain penyebut tuh berarti 102,9 dikali dengan massa gram per mol dikali dengan 7.166. oh, itu udah dijumlahin semuanya. Enggak, itu Penyebutnya berapa? 7.666,05.
7.666,05. 05, Bu. 05. Benar ya? Iya, Bu. Oke. Terus di sini berarti dikali 74,5 dikali dengan 0,3172 gram dikurang massa KCl ya teman 0,004 ya, coba dihitung ya. Silakan dihitung dapat berapa, massa KCl-nya berapa sekalian. Misalnya perkalian gitu, MKL-nya nggak dikali sama 74,5 ya, Bu? Iya, ini sorry, ini tanda kurungnya salah saya. Nah, berarti 74,5 dikali ini terus dikali MKCL-nya. Ini belum selesai ya. Bu, 7.666,05 dipindah ruas ke kanan dikali 0,004 hasilnya 30.6642. Lihat hitung aja nggak apa-apa. Hitung dulu, nanti kasih tahu saya masanya berapa. Oke, biar simpel. Langsung aja dihitung, dapatnya berapa. Saya juga ngitung poin. Jadi nanti kita samakan jawaban. Dapatnya Berapa? 0,3174 kan, Bu? Berapa? 0, mana? Sorry. Berapa? 0,3174 174 gram. Udah dalam gram itu. Gram. Oke. Ada yang jawabannya beda? Saya dapatnya 0,2476, Bu. 0, berapa? Triana. 0,2664 gram, Bu. Oh iya, Ada 0,247634. Satu. Tenang. Tadi 0,2476, Bu. Kalau saya 76. Ada yang berapa lagi? Ada lagi yang jawabannya beda? Bu. Berapa? 2614 gram. 2614 gram. Nah, yang paling mendekati jawabannya saya itu yang ini 0,2614 gram. Nanti yang jawabnya beda silahkan dicek lagi perhitungannya ya. Yang mendekati ini ya 0,2614 gram. Bukan mendekati, emang sama jawaban saya. Oke, berarti itu kayaknya karena angkanya banyak, mungkin kalian ada yang salah hitung atau gimana. Jadi dicek lagi aja ntar perhitungannya. Sekarang kita udah dapat massa dari KCl. Nanti kita bisa cari persen massa dari KCl dalam sampel. Jadi persen KCl dalam sampel itu sama dengan massa KCl dibagi dengan massa
sampel dikali dengan 100%. Tadi massa KCl-nya itu adalah 0,2614 gram dibagi dengan, sampelnya berapa saya lupa, 3172 gram. 0,3172 gram dikali dengan 100%. Berarti berapa? 82,4 Bu. 82,4%. Berarti persen KCl dalam sampel itu 82,4%. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Boleh ke slide sebelumnya Bu? Boleh. Mau dicatat? Iya Bu. Oh ya, silakan. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini sama di ini juga katanya ketentukan persen massa I dalam 0,6712 gram sampel yang ditentukan dengan titrasi Volhard. Nah, titrasi Volhard itu apa? Masih ingat nggak? Tadi ada metode Mohr, terus ini ada metode Volhard. Bedanya apa? Izin menjawab Bu. Kalau di titrasi Volhard itu Bu, dia pakai Silakan. Fe3+. Iya, jadi indikatornya ya, adanya itu di indikator. Kalau di Volhard itu dia pakai Fe3+ sebagai indikator. Oke, lanjut. Kemudian setelah menambahkan 50 mili AgNO3 0,05619 molar dan terbentuklah suatu endapan, perak yang tersisa kemudian dititrasi balik dengan KSCN 0,05322 molar, membutuhkan 35,14 mili untuk mencapai titik akhir titrasi. Sama ini juga ditanyakan adalah persen massa dari I dalam sampel. Nah, bedanya kalau di Volhard ini ada yang namanya titrasi balik. Jadi ada beberapa tahapan kalau di titrasi Volhard itu. Yang pertama itu kan kalau dari soal ini ya, dia mentitrasi suatu sampel yang ada I-nya, berarti I min, dititrasi dengan Ag plus dari AgNO3, menghasilkan suatu endapan. Katanya kan pasti menghasilkan endapan kan ya, AgI. Ini yang pertama, tahap pertama. Kemudian perak yang tersisa dititrasi balik dengan KSCN, berarti ada Ag plus yang dititrasi dengan SCN min, membentuk AgSCN. Nah, penambahan indikator ini Fe3 ini akan menunjukkan titik akhir titrasi itu pada tahapan yang kedua, Fe3 plus indikator. Nah, jadi nanti akan terbentuk endapan warna apa endapannya? Larutan nih. Warna kuning Bu. Kuning Bu. Kuning kemerahan gitu ya, kayak oranye. Kayaknya masih lupa ini. Oke.
Ini kan berarti tahapannya. Tahapan pertama pembentukan endapan dengan si sampel, kemudian perak yang tersisa dititrasi dengan SCN membentuk AgSCN. Dan yang menghasilkan perubahan warna oleh indikator ini dari si titrasi yang balik ini. Tuh. Nah, berarti di sini kita bisa tahu mol, berarti mol Ag, maaf ya, mol Ag di sini itu sama kan ya? Mol Ag di sini dan mol Ag di sini akan sama kan? Nanti bisa tadi juga setiap mol 1 mol Ag, 1 mol Ag itu akan bereaksi dengan 1 mol imin. Setiap 1 mol Ag plus akan bereaksi dengan 1 mol SCN min. Berarti dengan kata lain, mol Ag ini Ag plus akan sama dengan mol min ditambah dengan mol SCN min. Kebayang nggak? Karena di sini kan Ag di sini dan di sini memiliki mol yang sama kan? 2 tahapan. Nah, berarti mol ini ditambah dengan mol ini akan sama dengan mol Ag keseluruhan. Seperti itu, makanya dapat persamaan yang ini. Gitu. Kebayang? Kebayang, Bu. Bayang Bu. Siap. Nah, berarti kita bisa cari mol I dari persamaan ini kan ya. Berarti kan mol I sama dengan mol Ag plus dikurangi dengan mol SCN. Jadi kita tinggal cari mol Ag plusnya berapa, mol SCN minnya berapa. Tinggal dicari dari data. Berarti mol Ag ini kan, nah yang bereaksi dengan, nah kita lihatnya dari sini 50 mili 0,05619. Berarti mol itu kan berarti molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya itu 0,05619 molar dikali dengan volumenya dalam mili, itu masih dalam mili, berarti 0,05 ya liter. Berapa jadinya mol Ag nya? Ada yang hitung? 0,05619 dikali dengan 0,05. 0,0028. 28, Bu. 0,00. pangkat min 3 bukan? Gimana? Tadi apa yang terakhir? Kenapa? Maksud saya dikaliin 10 pangkat min 3 aja. Oh, jadi bisa 0,28 kali 10 pangkat min 3 gitu. Mol. 2,8 2,895, Bu. Kali 10 pangkat min 3. Ya, kelebihan. Kemudian mol dari SCN-nya berarti dari sini kan ya. Ini volumenya ya, ini. Berarti 0,05322 molar dikali dengan 0,03514 liter. Jadi berapa? 1,87 kali 10 pangkat min 3 mol. 0,87. 1,87 kali 10 pangkat min 3, Bu. Sorry, nggak kedengeran. Berapa? 1,87 kali 10 Iya, sorry. Terlalu pangkat min banyak. 3. Oke. Mol. Berarti di sini kita bisa cari mol imin sama dengan mol Ag plusnya tadi berapa? 2,8 kali 10 pangkat min 3 mol dikurangi dengan
1,87 kali 10 pangkat min 3 mol. Berapa hasilnya? 2,8 0,93 kali 10 pangkat min 3, Bu. 0,9 0,93, Bu. 93 kali 10 Kali pangkat 10 min pangkat min 3. 3 mol. Oke. Dapat ya. Berarti kita bisa cari masanya dari data mol di sini. Mau dicatat dulu atau gimana? Oh, saya di sini aja ya tulis. Catat dulu, Bu. Catat dulu, Bu. Iya, saya nulis di sini aja. Biar sekalian. Berarti massa I min adalah 0,93 kali 10 pangkat min 3 mol dikali dengan I berapa? Airnya 126,9 gram per mol. ya 126,9 gram per mol. Oke, jadi berapa hasilnya? 0,118. 0,118 gram. Ya, berarti langsung kita cari persen I-nya. Dengan cepat 0,118 gram dibagi dengan sampelnya berapa tadi? 0,671 gram dikali 100%. Berapa? 1,58%. Oke. Berarti segitu ya. Persen massa I-nya. Silakan ditutup. Bu. Iya, kenapa? Itu 17,58, Bu. Oh, 17,8, sorry. Salah dengar. 17,58. Oke. Udah kelihatan ya? Sorry. Sudah? Sudah selesai belum nyatetnya? Ya Allah, ke close dong. Udah, Bu. Udah. Sorry. Oke.
Selanjutnya Bang Han sudah, Pak Han sudah ada di sini belum? Ada. Sudah. Pak Han izin dilanjutkan oleh Pak Han ya. Siap. Ya, makasih Nomor 3 Pak. sekarang ada ya? Iya Pak, tinggal nomor 3. Cuma Oke, 3 oke. soal. Makasih Pak. Yoi, sama-sama. Ntar kita share now. Belum muncul? Belum Pak. Sudah Pak. Belum muncul soalnya. Sudah Pak, sudah. Udah ya? Oke, saya kita lanjut ya. 1,963 gram sampel. Alloy itu apa alloy? Alloy itu Campuran Pak. campuran apa? Logam. Logam campuran bukan Pak? Betul, campuran logam ya. Bentar, kita mesti pakai pulpen kemarin warnanya putih ya. Nah, ini adalah campuran logam ya. Dilarutkan dengan menggunakan HNO3 katanya. Dan diencerkan hingga volume 100 mili. Jadi kalau kita punya logam gitu kan ya, beratnya 1,963, kita tambah HNO3, pokoknya nanti jadi 100 mili gitu kan ya. Dititrasi katanya 25 mili, jadi kita ambil 25 mili, ditambahkan dengan KSCN. Nah, KSCN 0,1078 molar. Terus katanya ini butuhnya 27,19 mili. Katanya alloy itu ternyata adalah AG. Bisa ngitung? Gampang ya ini ya? Halo? 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 Halo Pak. Masih mencoba mencerna soalnya Pak. Oh, Iya Pak. setuju nggak kalau kita gambar diagramnya kayak gini nanti? Setuju Pak. Setuju ya? Nah, berarti kita mesti ngapain? Konsentrasi langkah pertama apa? Buat reaksi kan ya? Betul? Berarti kira-kira Iya Pak. AG-nya nanti jadi apa? Berubah jadi apa kira-kira? AgNO3 bukan? 3. Ya, betul. Berarti AG apa? AG03 itu AG apa? AG plus. AG plus NO3 min. Ya, si AG plus NO3 min, ini kan ya tambah elektron, betul nggak? Ini tambah NO3, berarti ini jadi apa? H2 dong berarti ya. Tapi nggak usah buat kayak gitu sebenarnya. Jadi kan cukup buatnya gini aja. Nah, yang penting kita tahu ini apa? Setiap AG akan menghasilkan AG plus, betul? Betul. Berarti kalau kita isi MRS, apa kesimpulannya? Mol ini dan mol ini akan Sama. sama. Oke, Sama terus Pak. AG plusnya dirasikan dengan si SCN minus, benar nggak? Iya. Jadi apa tadi? AgSN. Nah, AgSCN, bagus. Berarti kalau kita isi MRS, ini udah setara belum? Udah. Udah, berarti ini dalam bentuk mol, hentikan ya? Iya Pak. Berarti ini berapa? Kalau titrasi apa artinya titrasi kemarin? Habis. Ketimbang habis Pak. Habis, bagus. Di S-nya habis semua. Terus siapa kita punya? SCN minus kan? Kita punya SCN minus itu 27,19 mili Dikali kali 0,1. 0,1078 molar, benar nggak? Iya Pak. Berapa tuh?
2,93 2,93 3 pas. milimol. 0. Milimol. Oh, milimol. Milimol. Berarti ini berapa? 2,93 milimol juga. Iya, bagus. Berarti ini berapa? 2,93 milimol juga. Nah, terus ini kemana? Ke kiri. Ke kiri. Kemana? MR atau S? S. Bagus sekali. 2,93. Berarti ini berapa? Formulanya ada nggak G+? Nggak ada. Nggak ada. Ini 2,93. Setuju? Setuju. Ini 2,93 juga dong. Betul? Iya. Ini habis. Iya. Berarti ini 2,93. Betul? Betul. Betul. 2,93 ini untuk berapa mili? 25. 25 mililiter. Setuju? Iya. Sementara sampel kita ada berapa? 100. 100. Berarti kira-kira diapain? Dikali 4. Dikali Nah, 1,25. ini sini istilahnya apa? Apa istilahnya? Aku Pengenceran. Bukan? Apa? kali kuat. Wah, cakep sekali Ali. Ini Ali kuat namanya, betul? Betul. Ali kuat itu apanya? Molnya beda, betul? Konsentrasi Sama sama. Berarti gimana kita ngitung mol Ag-nya berapa berarti? 100 2,25. 5 kali 2,93. Bagus. Berapa tuh? 11,72. 2,72 Pak. Berapa? 11,72. 11,72 mili 72. mol. 7. Berarti bisa hitung persen? Bisa hitung dulu Berapa? masa itunya Kak, Bang. Cari mata dulu. Mata berarti gimana? 11,72 kali 10 pangkat min 3 dikali berapa? Ag itu 108. Cocok nggak? Setuju? Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Halo. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Gua pindahin. Kelihatan Pak. Kemana nulisnya ya? Di sini aja ya. Berarti jadi apa? Persen sama dengan, oh jangan merah kemarin apa, warna biru ya. Dia apa? 11,72 kali 10 pangkat min 3 kali 108 dibagi berapa? Dibagi dengan 1,963. mantap sekali. Terus jangan lupa dikali 100%. Persen. Berapa tuh? 4,48 Pak. Berapa? 64,48%, Pak. 4,48%. Mantap. Gampang toh? Bisa beli tadi. Iya Pak. Bapak, Ya, apa Neng? ini persen berat atau gimana? Persen berat. Kan Persen. persen W per W. W itu apa? Wait. Wait. Nah, W itu massa berarti kan ya? Berarti berat. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan?
Halo, tanya enggak? Ngerti enggak? Ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Tanya dong begitu. Pak, tadi Pak Ya. Buleti. Saya ingin bertanya sebelumnya Pak. Ya, kenapa Ramdan? Yang Buleti ngejelasin tadi, kan ada namanya tuh metode Moore. Nah itu saya sinyal putus-putus Pak. Jadi kurang nangkep apa konsep dari metode Moore itu Pak. Oke, nih metode Moore yang ini ya. Yang ini bukan? Itu Volhat Pak. Oh, Farhad. Jadi Moore yang mana? Jawab. Nah iya Pak, maksudnya metode Moore itu gimana Pak? Ini cuma pengaruh di sininya aja, indikatornya. Jadi kalau si Moore itu, dia itu nanti saat dia titrasi, maka yang terbentuk itu nanti ada kromat AG kromat produknya. AG kromat itu warnanya merah. Nah, itu yang kita sebut sebagai metode Moore itu. Jadi biasanya, metode Moore itu biasanya digunakan untuk penentuan halida biasanya. Halida dan yang segolongan. Kan nanti kalian ada praktikum kualitatif kan ya. Nah, nanti itu dia tuh golongan halida tuh dia ada segolongannya dengan SCN, dengan apa kan ya. Nah, metode Moore itu biasa digunakan untuk golongan halida dan teman-temannya itu yang segolongan. Nah, nanti dia itu diterasi dengan Ag+. Sama-sama pakai merkuri. Merkuri lagi salah. Perak itu argentometri ya, sama pakai argento. Dia namanya istilah argentometri. Dia itu menggunakan Ag+ sebagai titrannya. Nah, yang bedanya apanya? Indikatornya. Yang kalau di sini indikatornya nanti adalah si kromat. Jadi ceritanya kalau punya wadah gitu kan ya, isinya CR-, ini BR-, kita tambahkan nanti dikit. Nah, tambahkan si kromat. Setuju? Oh itu juga Nah, Pak. nanti pas Ag+ datang karena KSP, AGCL, AGBR, dan teman-temannya itu lebih kecil dari KSP AG kromat, maka yang ngendap duluan siapa? AGCR24 bukan Pak. Yang kecil KSP ini. Makin kecil KSP makin larut atau makin tidak larut, Ramdan? Makin larut Pak. Tidak larut, Pak. Larut atau tidak larut? Makin larut Pak. Makin larut, Pak. KSP makin kecil makin larut? Makin larut? Serius? KSP kecil daripada Q-nya berarti terbentuk endapan, Pak. Bukan. Sekarang jangan dibandingin terhadap Q. KSP aja. Kalau KSP-nya misalnya ada KSP AGCL. Oh, jangan AGCL lah. AB misalnya. Ini misalnya 10 pangkat min 10. KSP BC 10 pangkat min 20. Yang mana yang lebih mudah larut? AB apa BC? AB Pak. AB Pak. AB lebih mudah larut. Iya. Betul. Artinya apa? KSP makin kecil, Makin larut. Semakin tidak larut. Susah Semakin tidak larut. makin larut. Larut. Min 10 sama min 20 yang lebih kecil yang mana? BC yang 20, Min Pak. 20. Min 20 lebih kecil ya. Hati-hati walaupun angka 20 tapi minus gitu kan ya. Artinya apa? KSP makin kecil makin Sukar. tukar larut. Bagus. KSP makin kecil makin tukar larut. Nah, artinya antara AGCL, AGBR sama AG kromat siapa yang lebih sukar larut? Coba ya soalnya. AGCL. Hingga titik akhirnya ini. Berarti AG kromat itu terbentuk di awal pada di akhir? Di akhir. Di awal. Di akhir. Akhir. Di akhir kan ya? Setuju? Dia terbentuk di akhir, artinya dia itu mudah larut atau sukar larut?
Sukar. 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 Mudah. Lebih sukar larut kan ya? Apa lebih mudah larut? Sukar Pak, sukar. Coba kita bandingin. Saat AG plus pertama masuk, AG plusnya cari siapa? Cari CL min apa cari kromat? CL min Pak. Nah, kenapa dia cari CL min terus mengendap? Karena dia lebih suka sama CL min mengendap apa sama kromat dia mengendap sukanya? Sama CL min Pak. Dia suka mengendap sama CL minus, betul? Kalau dia lebih suka mengendap sama CL minus, artinya KSP-nya gimana? Sukar larut apa mudah larut artinya? Sukar Pak. Sukar larut Pak AGCL. Sukar larut AGCL-nya. Iya. Artinya ketika AG plus lebih milih mengendap sama AGCL dibandingkan mengendap sama kromat, oke? Berarti KSP siapa yang lebih besar? Yang kromat. Kromat. Bagus sekali. Jadi KSP AG kromat itu lebih besar daripada KSP AGCL. Kenapa? AG-nya terakhir milih ini untuk mengendap. Dia lebih suka mengendap sama si CL. Artinya apa? Si CL ini lebih sukar larut, betul? Betul Pak. Iya Pak. Seperti itu. Nah, di sistem seperti ini kita sebut sebagai metode MOR tadi. Jadi kuncinya di sini, MOR itu kuncinya di ininya, indikatornya ini. Nah, beda dengan si forhard. Kalau forhard itu dia gunakan si S-chain. Kebayang? Kebayang Pak. Nah, gitu. Dia gunakan SCN. Sampai sini kebayang? Bayang Pak. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ayo, ada lagi pertanyaan? Ditanya. Bagas, mau nanya nggak Bagas? Bagas, hei. Wah, hilang Bagasnya. Arima mau nanya, Neng? Enggak Pak, cukup. Cukup. Bagas mana Bagas nih? Bagas. Iya Pak. Mau nanya nggak Bagas? Hilang lagi Bagasnya. Iya Pak, ada. Kenapa Pak? Mau nanya nggak? Nggak ada Pak. Oh, Bagas nih hilang dia. Lagi main kartu ya tadi ya? Enggak Pak. Enggak. Wah. Nova mau nanya nggak, Neng? Belum ada Pak. Oke. Ini nih Raymondnya cewek cowok ini? Cowok Pak. Iya kan? Pak. Coba Pak. Badai kan Pak. Oh Pak. Oh, ini rambutnya panjang. Laki Pak, laki. Iya. Bagus Pak rambutnya Pak. Maaf, aku Cantik Pak. Raymond kenapa cowok ya? Tapi kenapa fotonya cewek? Rupanya setelah di zoom, ternyata itu adalah rambutnya aja yang panjang. Mon, mana Raymond? Raymond, Saya Pak. ada pertanyaan Pak. nggak? Tidak ada Pak. Lu pakai sunsil ya? Kenapa Pak? Samponya sunsil ya? Pakai pentin Pak. Pentin. Siti, mau nanya nggak Siti? Enggak Pak. Aduh, kalian nggak ada yang mau bertanya, gue jadi bingung nih. Ya udah, kita bubarin aja kalau nggak ada yang mau bertanya. Bener nggak ada pertanyaan nih? Pak izin Pak. Ya, apa Del? Izin ke soal yang nomor 1 Pak. Tadi ada yang ketinggalan. Untung. Nah, apa? Sudah Pak. Kok Ada kamu yang ketinggalan dikit tadi. nggak ada jawabannya di sini kok bisa tahu? Udah lagi. Ada lagi pertanyaan?
Cukup Bapak. Nggak ada? Cukup. Ya udah kalau Bapak. gitu. Hah? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa di kencan-kencan berikutnya ya. Bye. Kok asik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.